Halo Malakan, selamat datang di Malaka Cinematic Podcast. Dan kali ini kita bersama ahli hukum kita, salah satu orang yang namanya sama saya dan banyak yang nggak tahu kesamaannya bukan cuma itu ya Daya. Asik. Ya, Siapa banyak. lagi kalau bukan Bang Ferry Ansari, tepuk tangan dong. Dan kali ini gue ditemenin oleh lulusan hukum UI kita Fadia Izati. Yeay. Dan sekarang lebih sering baca not balok daripada baca kitab. Betul, udah jauh dari hukum. Udah ya jangan sampai dihukum aja lah Ci. Jangan sampai dihukum. Oke, sebagai pengantar nih buat yang nggak tahu, Da Ferry ini bukan cuma orang dengan nama yang sama. Jadi beliau adalah kakak kandung dari teman sekamar saya waktu SMA. Yang baru diketahui bertahun-tahun kemudian. Itu lucu banget. Jadi teman saya namanya Okta Hendra Permana, itu satu SMA Ci, satu kosan, sama-sama keterima di STAN. Di UNAN juga pernah sama-sama. Iya, pertama sama-sama keterima di UNAN, Ya. terus sama-sama keterima di STAN. Satu Sangat kosan. tidak menghargai UNAN ya. Cuman seminggu terus ambil stand ya. Terus cabut, terus satu jurusan. Oh, satu jurusan. Satu jurusan kebendaraan negara, satu penempatan juga waktu itu. Wow, Jadi bestie banget nih. iya, dan baru tahu tuh waktu di kantor. Itu lagi ngebicarain, pokoknya bapak ini, abang ini lagi sibuk banget urusan KPK waktu itu kan. Lagi kan biasa di kantor tuh ngobrol-ngobrol. Terus ada ini, itu kan abangnya Okta. Abang kandung tuh. Iyo. Gitu ya. Abang dulu. Kaget gitu. Ternyata selama ini. Sempit banget dunia ini sumpah. Iya, betul, Dan betul, ternyata pas nanya ke bokap, ternyata junior bokap di hukum UNAN juga. Betul. Jadi makanya namanya sama, ini ya sama. Sekarang ada orang yang minta kita gabungkan Irwandi dan Amsari. Ya depannya aja udah sama. Oke lah, makasih udah datang dari Siap. Malaka Makasih. Podcast dengan Sama-sama. hiruk pikuk sekarang ini. Dan Cia walaupun sangat-sangat fokus di promosi albumnya, terakhir-terakhir tuh masih ngeliatin story dia protes soal KUHAP, soal Iya. ini. Iya, betul. Saya nonton 1-2 videonya. Oh iya. Ya masih suka lah protes-protes sana sini. Iya, kemarin agak kencang dikit protes ya kan. Habis banyak banget masalah setiap hari. Oh iya, yang berkaitannya. Nah, apa sih kasus hukum yang sebenarnya sekarang ini yang bikin kita menginjak-injak akal sehat dan ilmu pengetahuan gitu menurut Da Ferry itu? Ya, yang pasti amnesti abolisi, Wah. One Piece, KUHAP gitu ya. Itu menurut saya aneh akhir-akhir ini kasus. Nah, kita mulai dari amnesti abolisi Boleh, dulu kali ya. boleh. Yang fresh banget. Yang fresh banget. Mungkin yang lain pembahasannya udah. Belakangan saya lihat Pak Jokowi itu baru keluar video kalau dia benar-benar nyuruh untuk impor gitu. Ya kan? Impor? Iya, dia yang Gula bilang, ya? iya impor gula. Oh, bener-bener nyuruh. Saya nggak tahu, saya nggak ngikutin. Berarti kan kalau Gara-gara sudah abolisi ya. Karena kan abolisi itu salah satu pasalnya ada cerita soal turut serta kan, pasal 55 ya. Jadi kalau sudah abolisi yang lain pasti keluar semua. keluar semua kan. Berarti kalau Pak Jokowi ngakunya dari awal, Pak Daum Lembongnya nggak bisa diperkarain dong tuh Bang. Oh iya itu. Kan sebenarnya sudah disebut berapa kali oleh Tom Lembong ya. Iya. Bahwa ada persetujuan dari presiden, dan paling perlu diingat kalau konstruksi pasal 17 Undang-Undang Dasar, menteri itu kan pembantu presiden ya. Artinya seluruh kebijakan pemerintah mestinya diketahui atasan tertinggi. Jadi korelasinya dengan presiden harusnya besar lah. Ya. Wajar nggak sih? Maksudnya kayak sebenarnya kan orang banyak bilang abolisi itu berarti tetap salah, cuman tidak diproses karena politik atau apa. Jadi sebenarnya kayak gimana sih kasusnya abolisi? Pak? Abolisi bukannya gak salah ya, kayak Dihentikan. semua- Dihentikan. Ada yang bilang yang pendukungnya kita nyebutnya, kita nggak usah nyebut buzzer lah, pendukung pemerintah lah bilang. Ya, ya. Oh, awal-awal dibilang abolisi itu bukan berarti nggak salah loh, itu karena demi ketahanan politik dan kestabilan politik. Ada yang keliru nggak dari pemahaman itu dah sebenarnya? Ya benar ya menurut saya, karena konstruksinya kan memang politik. Itu sebabnya di titik tertentu itu merupakan kerugian dari Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ya. Karena
pasal 14 ayat 2 itu kan memberikan hak pengampunan, pardoning power kan istilah sistem presidensialnya oleh presiden kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan urusan politik. Makanya kalau dilihat kan pasal 14 ayat 1 itu bicara murni pengampunan yang berkaitan dengan hukum. Yaitu pemberian gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya. Jadi nuansa hukumnya kental kan, dia mengampuni terlebih dulu kepada gerasi itu kan harus diikuti dengan pengakuan bahwa dia memang bersalah, baru diampuni gitu ya. Rehabilitasi pengembalian nama baik dan segala macam, dan dia sudah menjalani proses hukum, jadi murni hukum tuh. Jadi pertimbangannya kepada Mahkamah Agung. Sementara pasal 14 ayat 2 itu pertimbangannya diminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nuansa politiknya sudah ada tuh. Apalagi kalau bicara sejarahnya amnesti itu kan pengampunan terkait ruang politik agar kemudian timbul persatuan ya, amnesti ya. Nah, kalau sejarahnya itu sejarah pasti Romawi Yunani ya. Dulu ada 13 raja, seingat saya kecil-kecil di Yunani itu memberontak terhadap raja yang paling besar ya, kaisar gitu ya. Kalah 13 orang ini. Raja biasanya menghukum lawan-lawannya dengan pancung gitu ya. Tapi dia sadar kalau memancung 13 ini tidak akan menyelesaikan pemberontakan. Karena pengikutnya masih banyak, militan semua tuh pengikutnya. Jadi pilihannya memberikan konsep pengampunan. Lahirlah gagasan amnesti itu. Sampai di Indonesia juga begitu. Penerapannya juga sangat politis, Fer. Itu kasus-kasus besar di masa lalu, pertikaian ibu dan bapak bangsa kita itu penyelesaiannya amnesti. Semuanya ya. Rata-rata yang diberikan pengampunan ya. Sampai Mas Budiman Sujatmiko ya. Saya ingat saya ini mungkin saja salah ya. Saya ingat saya ayahnya Pak Presiden Prabowo juga mendapatkan amnesti dalam kasus PRRI ya. Saya ingat saya, tapi mungkin saja salah ya. Biasanya jadi nuansanya memang politis. Nuansanya politis. Begitu juga abolisi, to abolish ya, to menghentikan, stopping power kata istilahnya ya. Karena sejarahnya memang gitu, terutama sejarah penghentian soal perbudakan itu titik awalnya dipakai dan kemudian masuk ke ruang yang sangat politis untuk melupakan persoalan, dihentikan. Jadi tidak bicara substansi perkara, Ber. Motif. Motifnya bukan ke substansi apakah itu benar atau tidak benar. Pokoknya sudah diselesaikan. Karena kalau kita lihat ya ini agak merugikan Pak Ton Bembong ataupun Pak Hasto. Tentu mereka punya cakrawala melihat kasus ini dikriminalisasi ya. Karena disebut nama orang, lalu mereka adalah penasehat presiden yang mereka sebut itu, dan ketika mereka berseberangan tiba-tiba kasusnya naik gitu ya. Nah, kalau saya cerita itu selalu ini mirip cerita Thomas More ya, ketika dia menjadi the Lord of Counselor ya, yang menjadi penasihat utama Raja Henry ke-8. Dia nggak setuju tuh dengan gagasan Raja Henry, lalu kemudian Raja Henry dari awalnya pendukung utamanya menjadi orang yang dipidana sama dia. Jadi mirip-mirip kasus Tom Lembong lah itu. Penasihat presiden, lalu begitu berseberangan dengan presiden langsung naik perkaranya gitu. Tapi kenapa Bang? Bisa nggak abolisi ditolak sama orangnya? Ya nggak mungkin lah. Iya, mungkin nggak. Kayaknya karena gue udah yakin nih gue bakal menang banding nih. Iya kan, bayangkan kita akan masuk penjara nih. Ya. Iya, sehari pun di penjara tuh nggak enak ya. Pasti nggak enak. Tentu nggak ada orang yang menolak upaya khusus itu ya. Apalagi secara publik, Tom tidak perlu membuktikan apapun karena janggalnya perkara dan dukungan publik luar biasa. Apalagi yang dia mau buktikan. Orang semua menertawakan putusan gitu ya, dan publik semua mendukung dia. Jadi bagi saya tidak bijak juga tuh ada orang menolak abolisi, saya akan menantang gitu ya. Karena pada bilang tuh, ya saking garis kerasnya, saking antinya kan,
seharusnya Pak Tom menolak aja karena pasti menang di banding. Nggak gitu enggak juga gitu. bos, nggak gitu juga. Itu bagi orang yang belum Belum pernah ngerasain. merasakan proses hukum. Ini saya cerita tuh teman-teman saya dulu yang pemberani begitu masuk proses hukum nangis juga. Tapi dengan Tom Lembong ngegugat kejaksaan juga itu kayaknya udah statement juga gak sih? Iya. Sorry, gugat jaksanya kan? Hakim, Perdata, hakim. hakimnya. Ya. Perdata ya. Digugat apa? Belum tahu tuh, katanya mau menuntut balik hakim 4 yang ngasih putusan 4,5 tahun. Itu mekanismenya gimana tuh bang? Oh dia melaporkan pidana atau apa? Aku belum dengar. juga juga. belum gitu. Kayaknya baru mau menuntut balik kata dia. Oke, kalau dia gugat perdata, Emang bisa dua-duanya, pidana perdata bisa? selalu perbuatan melawan hukum itu kan bisa pidana dan perdata ya. Nah, tergantung mau sisi mana yang mau dibuktikan. Ya. Tapi kalau perdata agaknya itu akan berbalik ke Tom ya, cari duit gitu ya. Iya. Kalau pidana mungkin ada hal lain yang ingin dibuktikan ya. Misalnya mau mengetahui siapa yang memerintahkan, kalau ada yang memerintahkan ya. Oke. Nah, mungkin mencoba mencari kebenaran apa yang terjadi sesungguhnya. Karena nggak masuk akal banget itu kasus dari awal gitu loh. Iya. Narasi awal keluar kan pemerintah melakukan impor ketika kebijakan ketika oversupply gula, padahal nggak ada oversupply-nya sama sekali kan. Saya agak takjub soal paham ekonomi kapitalis itu. Oh itu menyakitkan akal sehat itu. Ya harusnya, itu makanya saya bercanda. Kalau paham ekonomi, paham satu sudah kena itu kan. Nah kalau ekonomi kapitalis bisa dipidana, saya nggak terbayang negara yang bekerja sama dengan Amerika dalam bisnis ya. Kurang kapitalis apa Amerika? Iya, pelonggaran ekonomi kan kayak gini bang. Kalau menurut kajian ekonomi ya, filsafat ekonomi sebenarnya kan definisi kapitalisme itu kan kooptasinya udah luar biasa sekali nih, sama lah kayak meritokrasi gitu kan. Arahnya tuh udah nggak sesuai dengan origin yang dibuat gitu kan. Kalau kapitalisme itu modus produksi sebenarnya. Modal kan namanya. Iya, dari kayak si Marx itu bikin ada beberapa modus produksi nih. Salah satunya kapitalisme, di mana pemilik modal melakukan upaya mengakumulasi nilai tanpa batas dengan memperkerjakan pekerja dengan nilai yang tidak sebanding. Nah, sederhananya kayak gitu. Itulah modus produksi kapitalisme, dan dia bisa hidup di pasar bebas dan bahkan di negara sosialis sekalipun gitu kan. Jadi sebenarnya dibilang ideologikal pun agak sulit karena kapitalisme itu hidup dimanapun. Nah, dari layer kata orang sering menyamaratakan kapitalisme itu kan free market. Padahal kan tidak sama dengan sebenarnya kayak gitu kan. Nah, kalaupun yang dimaksud hakim itu adalah free market, maka kebijakan melonggarkan impor bisa menjarakan presiden. Banyak itu. Ya, memang itu apalagi paham kan. Iya. Kalau paham di pidana, wah gawat itu. Masa alam pikiran ya, pilihan wacana orang dihukum karena ideologi. gara-gara itu kan jadi lucu. Padahal yang dilarang ke komunisme di sini kan. Ya. Nah, itu aneh betul. Tapi ini semua kayak kalau dari Mas Ferry ngeliatnya gimana untuk ini benar-benar mencoret apa ya? Membuat memperburuk keadaan dan kepercayaan orang-orang akan penegak hukum nggak? Ya, peradilan terutama. Peradilan. Ya, saya pikir orang akan mempertanyakan itu dan agak putus asa ya melihat cara hukum bekerja ya. Pilihan bahwa soal kerugian keuangan negara dan menguntungkan orang lain itu juga bagi saya nggak masuk akal. Menguntungkan seberapa banyak menguntungkan. Kalau dalam bisnis harus untung kan? Iya, nah orang di katalog boleh markup gimana sih? Untungnya kalau wajar ya normal. Iya. Yang tidak normal itu kalau misalnya dari harus untungnya cuman sekian persen tiba-tiba melonjak jadi 1000% gitu. Itu memang akan diselidiki. Ini kan wajar keuntungan. Masa pebisnis tidak untung itu siapa yang mau bekerja kan? Rekanan. Cara aparat penegak hukum memaksakan bahwa itu menguntungkan orang lain tidak benar itu. Dia harus melihat apakah memang perbuatan melawan hukum itu sesuatu yang buruk atau tidak gitu ya. Nah, begitu itu menjadi pondasi terutama dengan bahwa tidak ditemukan mens rea tapi ada kelalaian, itu otak saya berontak gitu. Kenapa bisa logikanya berbenturan begitu? Karena bagi saya kelalaian adalah salah satu alat ukur niat jahat dalam tindak pidana kan. Nah ini tuh tidak
terjadi penjelasan yang detail ya. Kalau dibaca kan pertarungan antara jaksa dan kuasa hukum adalah soal apakah niat jahat ada. Ini belum aktu seriusnya ya, perbuatan jahatnya. Tapi hakim sama sekali tidak menuntaskan dalam putusannya apakah itu ada atau tidak ada. Begitu dibilang tidak ada, lalu kemudian muncul tiba-tiba lalai, saya tambah bingung membacanya. Iya. Jadi bagi orang hukum itu agak problematik. Saya kemarin diskusi juga dengan guru besar hukum pidana ya. Saya pikir dia akan bantah gagasan saya. Dia bilang tuh Anda benar, profesor yang membantah Anda di TV yang salah gitu. Ya. Karena pemahaman kami itu sederhana. Geen straf zonder schuld itu bahasa dasarnya ya, bahwa tidak ada pidana, tidak ada kesalahan yang dapat dipidana gitu ya. Kalau dilanjutkan itu bahasanya agak lebih Yunani ya. Actus non facit ya. Reum nitis men sit rea. Tidak, sesungguhnya bukan perbuatanlah yang jahat, tapi niatlah yang jahat. Jadi niat harus ditemukan dulu. Kalau nggak dapet ya. Ferry bakar-bakar korek api dengan rokoknya di ruangan ini, dia sadar betul konsekuensinya. Kalau dia sembrono, ruangan ini terbakar. Kalau anak bayi main korek api terus hidup, diperlakukan tanggung jawab sama dengan Ferry, kan bodoh kita berhukum kan. Jadi bagi saya ya dicari-cari saja. Cari. Nah itu gimana? Berarti maksudnya orang hukum yang paham hukum aja udah ya ini nggak benar. Tapi masyarakat juga semua udah paham juga kayak ini nggak benar nih, ini dibuat-buat. Tapi saya melihatnya malah jaksa dan hakim baik. Oh, menarik nih. Gimana tuh? Saya tidak percaya orang yang menjadi aparat penegak hukum bodoh. Oke. Kecuali ya ada unsur kelalaian di mana-mana. Tapi saya tidak percaya. Yang saya percaya adalah hakim dan jaksa sedang ngasih tahu. Ini hukum kita gitu. Ini kami dipaksa gitu. Oh gitu. Maka logikanya itu bertabrakan satu sama lain. Cara membuktikannya sederhana. Misal jaksa yang sama atau hakim yang sama ditelusuri deh putusannya. Kalau putusan yang lain hebat, pertanyaannya kenapa ini bodoh? Nah, Bang Ferry sendiri sudah menelusuri itu nggak? Sempat menelusuri itu nggak? Saya tidak kenal jaksa dan hakimnya. Oke. Saya tidak mempelajari, tapi saya tidak percaya dia Sebodoh itu. Sebodoh itu, nggak percaya saya. Berarti baik nih ya. Indikasi pertama, Fer, Iya. kasus ini super penting. Orang luar biasa penting. Coba bayangkan kalau hakim yang dipilih oleh peradilan yang kapasitasnya rendah. Saya malah mereka sedang ngasih clue itu. Kasus ini pesanan sehingga lihatlah kebodohan kami ini. Masa kalian percaya kami sebodoh ini? Kami sebodoh itu ya. Makanya ada timbul simbol-simbol 7 misalnya. Nah, itu bagi saya clue-clue yang penting untuk ditelusuri. Oleh karena itu Komisi Yudisial, Bawas Mahkamah Agung, Badan Pengawasnya Mahkamah Agung kemudian harus menelusuri lebih dalam nih para hakim ya. Tapi emang kalau kita lihat kejaksaan ini ya, berapa bulan terakhir kan trennya emang potential loss, nilai ratusan triliun segala macam. Ujung-ujungnya ya beberapa case yang lain juga polanya kan sama, patternnya sama gitu kan sebenarnya. Kayak loh kok bisa ngitung BPKP-nya juga, kok kayak gimana nih hitungan akuntansinya kayak gimana, itu kan itu pelajaran yang 3 tahun kita dalamin di STAN loh, ini nggak kayak gini loh ngitungnya gitu loh. Nah sebenarnya selama ini kan zona yang abu-abu banget Bang sebenarnya. Potential loss mau dikalkulasiin tuh gimana gitu loh. Itu agak-agak sulit untuk jadiin masalah hukum. Kita pergi nih, kita beli satu barang, misalnya kayak kita menjabat di pemerintahan, kita beli pengadaan papan tulis misalnya, papan tulisnya jebol, masa kita di penjara gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bisa nggak dibawa ke hal-hal seperti ini Bang? Jadi di beberapa negara maju sudah ada pemisahan yang tegas. Maladministrasi itu bukan bagian dari pidana. Nah masalahnya di kita adalah begitu pejabat melanggar hukum, dia langsung menempatkan maladministrasi nih. Tapi kalau lawan politik, rakyat kecil, wah baru dia cerita ini merugikan keuangan negara. Jadi potential loss itu tentu harus konkret juga ujungnya ya. Jadi
kealpaan administrasi itu bisa saja ya diduga potensial loss ya. Tapi mereka harus menemukan konkretnya ada atau tidak dari potensial itu. Awalnya potensial gitu ya. Tapi dia harus menemukan konkretnya apa. Gitu. Itu kalkulasinya harus tepat ya. Misalnya contoh Ferry tadi bahwa ada proyek whiteboard begitu ya. Ternyata begitu dipakai jebol. Nah itu kan awalnya potensial loss negara segini gara-gara kelalaian administrasi ini. Ternyata ditemukan kemudian proyek itu sudah deal pakai whiteboard ini saja. Padahal ada whiteboard lain. Ada kesengajaan dan ada hengki-pengki ya. Hengki-pengkinya. Jadi kerugiannya menjadi konkret seketika. Jadi enggak boleh juga. Di negara maju sudah dibedakan tuh. Tapi apa ada masalah dalam definisi korupsi? Orang ekonomi dan orang pidana belum selesai itu. Ini tolong nanti dibantu untuk menerangkan ke publik juga. Belum selesai mereka soal kerugian negara. Ya itu tuh definisi. Sama kerugian kerugian keuangan negara dengan kerugian negara gitu ya. Kan di pasal 2 dan pasal 3 itu orang berdebat luar biasa ya. Misalnya soal apakah sebuah tindakan itu dapat merugikan keuangan negara karena dia adalah program tertentu. Jadi kebijakan dia. Misalnya mereka mengeluarkan kebijakan yang kemudian akhirnya tidak jadi apa-apa. Misalnya IKN. Itu kan bisa. Itu kan besar sekali itu. Kalau iya ditarik ke sana. Tapi faktanya yang begitu-begitu kan tidak ditarik. Tebang pilih ya. Akhirnya hukum kita itu tarik ulur ya. Kalau ke lawan dia keras begitu ya. Lalu kalau ke kelompoknya dia jadi terlalu lemah. Ya. Ini perdebatan teman-teman pidana dan teman ekonomi ya soal kerugian keuangan negara. Sebenarnya ada definisi bagus dari World Bank soal korupsi itu gitu. Kalau korupsi itu mendatangkan keuntungan pribadi gitu. Itu korupsi. Kalau di luar itu ada personal gain. Iya, ada personal gain. Kalau selama keuntungan pribadi itu kan bisa dikalkulasi dengan keuntungan kelompok atau apa itu dari kelompok itu dia masih dapat. Jadi harus ada fokusnya profitnya bukan lossnya gitu. Kalau loss negara dihitung semua orang itu jadi kayak Cassandra case kan jadi Cassandra kasus kan dan itu jadi backfire juga untuk pemerintah. Makanya di kasus Tom itu menarik kan. Iya. Ada kickback kan. Coba bayangkan orang mau buat kebijakan hanya menguntungkan orang lain kalau motifnya korupsi ya. Iya. Dia nggak dapat. Iya. Kan aneh itu Fer. Nah kemarin itu ke salah satu orang dekatnya Pak Tom lah. Aku kasih itu hitungannya. Kemarin kan kita tracking semua data-data yang ada kan. Karena ternyata database di Indonesia ini buruk juga Bang. Buruk banget sumpah. Jadi terpaksa ngambil yang USDA kan. Yang USD. Jadi dia ada marketing on year 2015-16. Untungnya waktu itu masih bisa diakses. Sekarang udah enggak. Karena ada year gapnya kan. 2016-2017. Ini dari awal ini udah bermasalah nih. Kalau dari kalkulasi ekonominya ya, dari model matematika yang kita hitung terus aku kasih papernya. Kalau impor itu tidak dilakukan gula kristal merah itu semua orang di Sumatera Barat, di Sulawesi, di Kalimantan menjerit. Karena nggak cukup gitu. Bagi kami di Sumatera itu berbahaya tuh. Karena setiap pagi biasanya minum air gula. Kan? Jadi bukan namanya teh, bukannya ini bukan kopi, tapi air gula. Jadi gula itu penting gitu. Maka gapuak aja. Terus waktu dikalkulasiin juga kan bukan ada dibilang kenaikan harga. Itu putusan hakim itu. Aku mau nanya sekalian sama Bang Ferry. Aku berkali-kali tuh dengar putusan hakim itu. Dia bilang harga 2016 terus harga 2019. Yang di sidang itu dia bilang gitu. Membandingkan harga 2016 sama 19. Oh gapnya? Iya. Itu kok bisa ya aku bilang. Itu kira-kira menurut Ferry apa? Saya tahu aja deh. Terus gak ada yang bahas. Terus apa aku salah dengar? Aku bilang ini kan gak bisa nih. Hakimnya beneran harga 2016 dan media ya udah kutip aja gitu. No one give a bad eye gitu loh. Ini kan orang berkuasanya kan Agustus 2015 sampai Juli 2016 ya. Yang dibandingin harga 2016 Mei sama harga Desember 2019.
Berarti kalau ada masalah di situ kan berarti Mendak sekarang dong. Ya itu sebenarnya pembelaan kasus-kasus politik seperti ini ya sepaham kita ya di studi kami ada di studi ekonomi akuntansi juga begitu ya. Kan evil is on detail ya. Jadi detailnya itu malah akan menjelaskan ini orang sembrono, suka-sukanya akan semakin terlihat dan itu konteks ekonomi. Menurut saya ya teman-teman ekonomi akan sangat menarik untuk membidas kasus itu. Ya. Mana Okta tuh kan orang pengadaan banget sekarang. Kan. Pasti sakit kepala karena itu. Dia sudah sering sakit kepala. Kejanggalan. Tapi aku rasa banyak, maksudnya again kayak sekarang saking banyak kejanggalan yang udah juga di benar-benar on display ke publik, balik lagi ke situ kayak ya udah hopeless banget kayaknya. Apa kita nggak hopeless, Bang? Ya, sebagai rakyat. Janganlah ya. Aku berpikir ya anak-anak muda baru yang pintar-pintar ini ya jangan putus asa karena saya yakin peran membangun negara ada di teman-teman gitu ya. Ini orang-orang tua lama yang kolot yang tidak mau berpikir hal yang lebih besar ya. Ya suatu waktu akan meninggalkan urusan ini dan kalau kita memasrahkan diri kita ke mereka kan lucu bagi saya gitu ya. Jadi harus ada tindakan melawan ya. Ini misalnya podcast kalian ini kan bicara dalam konteks banyak hal ya. Perspektif anak muda, pendekatan ekonomi dia, dirimu paham hukum perdata, ya harus disalurkan ke orang-orang untuk punya kesadaran berhukum. Karena hukum itu tidak pernah jadi milik orang hukum saja gitu ya. Tetapi semua orang di negara-negara maju, saya ingat betul itu tutup botol Coca-Cola melukai tangan orang digugat. Soal perlindungan konsumen. Bayangkan, Fer. Dan menang. Kalah. Coca-Cola. Bukan karena kemampuan Coca-Colanya besar, lebih karena orang itu hanya satu sampel dari kelalaian. Jadi kalau dia bisa membuktikan bahwa produser Coca-Cola betul-betul lalai sehingga tutup botolnya bisa melukai orang, itu baru case gitu ya. Tetapi tidak-tidaknya orang sadar kalau ada saja Anda lalai melayani kami tuntut Anda. Ada konsius itu ya. Ingat kasus Pepsi yang sekarang di Netflix soal Pepsi iklan bahwa kalau dia beli Pepsi banyak maka suatu saat akan dapat pesawat F-16. Oh iya ada. Terus ternyata ada yang beneran menang kan? Betulan menang, dia beli banyak Pepsi dan menang kan? Dia minta pesawat itu kepada Pepsi dan bertarung soal itu. Wow. Bayangkan orang kalau menjual sesuatu dia harus memperhatikan publiknya. Jadi nggak bisa bohong dia. Kalau di kita karena layanan buruk ya, ingredient makanan aja penuh tipuan kan gitu ya. Jadi kesadaran hukum itu penting. Dalam kasus Tom ini membawa kita siapapun bisa kena. Bahkan mantan menteri, orang sepintar itu bisa kena. Oke. Jadi Anda tidak boleh lalai karena suatu waktu jangan-jangan nanti hukum akan mempermasalahkan Anda. Oh menarik nih Bang. Ini kan Tom Lembong nih. Tadi Bang Ferry sempat mention soal bendera One Piece. Oh ya. Sebagai wibu gitu. Menurut Bang Ferry di sudut pandang hukum sampai kemarin hari ini banyak yang ditangkap, banyak yang diduduk. RT kan ya. Iya. Itu kan aneh sebenarnya. Sebenarnya secara hukum ini melanggar nggak sih? Apa bedanya sama umbul-umbul acara gitu loh? Sejak kapan komik jadi kejahatan? Sejak sekarang. Apalagi bendera One Piece itu merongrong kedaulatan negara. Wah. Saya pikir gila ini orang terlalu serius hidupnya kali ya. Jadi bagi saya ini kritikan menarik dari anak-anak muda ya. Saya enggak tahu ini semuanya anak muda, tetapi ini kritikan menarik dari warga negara bahwa pemerintah harus lebih melayani mereka. Dan timbullah bendera-bendera ini membangun kritiknya. Dan itu kan hak ya. Hak berekspresi ya. Hak berpendapat. Hak
kreativitas, seni, semua dilindungi undang-undang dasar, dijamin gitu ya. Nah, saya enggak tahu ini pejabat-pejabat kita baca undang-undang dasar atau tidak. Saya itu sering bercanda, Per. Konstitusi itu ngurusin seluruh hal. Ya. Bahkan untuk para jomblo pun dilindungi oleh konstitusi. Itu pasal yang mana tuh? Pasal 28B Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap orang berhak untuk melakukan pernikahan ya yang sah gitu ya, dilindungi oleh negara. Jadi kalau dirimu ditolak calon mertua, ancam dia. Melanggar pasal 28B, Anda menghalang-halangi hak saya gitu ya. Melanggar Declaration of Human Rights gitu. Ya, maksudnya bahkan hal yang begitu dilindungi oleh konstitusi. Nah, pejabat baca nggak bahwa hak orang berekspresi itu dilindungi. Nah, kalau karena bendera saja negara terancam, saya nggak tahu itu. Itu negara-negara melihat kita sekonyol apa satu. Kedua, enak juga menakut-nakutin Indonesia. Tinggal bendera selesai dan heboh gitu ya. Iya, elit politik semua ngomong gila. Saya tuh membayangkan negara tuh bijak, Fer. Ya, dia tinggal ngomong bahwa terima kasih kritikan ini, kami paham maksud Anda dan kami akan bertindak lebih baik. Selesai itu. Itu mungkin akan lebih dihormati orang dengan kemudian daripada menangkap. Lalu kemarin saya lihat membersihkan lambang itu di jalan ya di beberapa daerah gitu ya. Sampai tentara polisi turun untuk bersih. Saya pikir sekonyol itukah kita bernegara gitu ya. Takut dengan hal-hal begitu ya. Dan bagi saya biasanya negara yang takut dan bertindak di luar batas nalar yang wajar itu adalah negara otoriter. Otoritarian ya. Yeah. Kalau Cia sendiri ngikutin nggak itu? One Piece. Enggak, ya One Piece-nya sama case ya. One Piece sih aku nggak ngikutin, tapi case-nya aku ya baca-baca lah tentang ya udah lewat RT di apa ya kan? Iya. Ya, tapi aku nggak tahu bendera itu maksud sesungguhnya apa? Iya. Itu kan bendera kalau di anime One Piece ya bendera identitas bajak lautnya. Bajak laut itu protagonis di situ. Jadi orang baiknya. Nah, dan tiap bajak laut tuh punya beda-beda logonya. Benderanya. Logo lah. Kalau misalnya Kapten Tsubasa tuh Nankatsu kan ada logonya. Nah gitu doang gitu. Baik tengkorak lucu dikasihin topi kan. bukan bendera separatis, bukan bendera yang terlarang di konstitusi gitu kan. Jadi sebenarnya aneh kalau pemerintah malah caranya represif dengan bilang ini makar, ini tindakan melawan negara. Orang wibu-wibu ini makin senang lah dibilang kayak gitu. Oh kita diakui nih. Diakui keberadaannya ya. Kami sebagai wibu ini selama ini dibilang sebagai kelompok marginal kan. Sekarang malah jadi punk ya. Iya jadi malah jadi keren. Ketika punk gagal gitu kan. Saya juga berpikir itu kan katakanlah itu bagian bentuk kritik. Pasang itu. Kan itu sebuah pemahaman. Tapi sebenarnya gini sih Bang, di awal-awal tuh orang nggak ngelihat itu bentuk kritik sebenarnya. Iya. Cuma ekspresi aja gitu. Iseng aja ya. Iya, kayak awalnya iseng aja ya. Iya, kayak aku misalnya itu kan One Piece semua tuh di papan itu gitu. Jadi kayak suka aja nempelin. Nah, pelakunya dia. Jangan-jangan lo ya sebenarnya. Tapi kalau pakai cerita dongeng ya, dulu kan di Inggris itu ada kisah soal Raja Telanjang itu ya. Dia gelisah dengan perasaan rakyat kepada dia ya. Sehingga melakukan kebijakan yang nyeleneh gitu ya. Ya kurang lebih kalau negara sedang gelisah mau pengakuan terus dari rakyatnya, dia akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah ya, yang bahkan mungkin akan ditertawakan rakyatnya. Nah, beranjak dari One Piece, Cia, kemarin kan kayaknya beberapa hari lalu ada story titik-titik yang keras banget tuh. Apa sih yang sebenarnya Cia lagi protes kemarin? Yang lu protes sekarang Cia ini tukang protes ya. Yang acap-acap itu loh. Oh, yang acap-acap. Nah, menarik. Takut. Oh kalau kritik ini berani dia. Kalau kita bertiga jadi takut. Agak keras kemarin kawan ini Bang. Iya. Maksudnya pertama protes karena ya setiap hari kalau baca koran tuh ya rasanya kayak ada aja. Kalau yang kemarin acap itu ya tentang kasus seorang diplomat. Oh. Maksudnya keluar nuansa anak
hukum internasional. Iya, ya. dan Soalnya- dulu papaku diplomat juga Pak. Jadi Dubes. iya, keluarga Kemenlu lah. Jadi kayak Oh. agak ngerasa Ya, part of me ya. iya kayak kok Ada sense of belonging. ada sense of belonging, kayak kok bisa sampai titik ini aja sih, kayak padahal harusnya kan ya dilindungin, dibantu, tapi kenapa gitu. Ya udah, acap itu juga. Kata-katanya ada isu soal pernah melindungi banyak orang dalam kasus Iya. perdagangan orang. Iya. Emang itu ya beliau ininya. Saya dengar backgroundnya begitu. Ini anak hebat yang berperan lah untuk kepentingan banyak orang. Iya. Cuman bagi saya kalau ya banyak kejanggalan. Iya, banyak itu yang aku marah-marah tuh karena baru keluarlah ini case-nya udah di-close kan. Setelah sebulan akhirnya case-nya di-close dan kok janggal gitu sih. Iya. Nah sebenarnya apa yang bermasalah sehingga kejanggalan ini akhirnya bisa lahir kuhapnya kah atau pidananya kah atau ininya sih? Atau Polri-nya Pintar kan. Anda merelasikannya ya. Iya. Good. Sampai bisa tuh. Ya, proses beracara di dalam berbagai proses tindak pidana itu memang sangat bergantung dengan KUHAP. Mhm. Tentu tidak ada kaitan langsung dengan KUHAP yang baru saat ini dibahas. Ya, Ini KUHAP kita yang tahun 81 yang ini ya. existing. Tentu banyak kelemahan ya, terutama bagaimana expose-nya tidak terlalu menarik untuk menjelaskan ke publik bahwa ini kasus bunuh diri misalnya. Apa maksud misalnya ya, maksud penyelidik menempatkan kondom gitu ya sebagai barang bukti yang terkait atau apa, itu kan di titik tertentu malah menimbulkan perspektif lain terhadap korban apa yang meninggal kan. Bagi saya harusnya ketika expose mereka betul-betul detail menjelaskan kenapa ini berujung orang ini bunuh diri gitu ya. Apalagi ketika disampaikan HP kan belum ditemukan. Jadi satu bukti penting belum ditemukan kok Anda mengumumkan gitu ya. Dan CCTV rusak. CCTV rusak. 30 detik ya. Iya. Nah, itu, Banyak aja sih. Itu ya Cia takut ngomong itu apalagi orang hukum tata negara. Kita ngomongin One Piece lagi. Ya KUHAP tuh hal yang sangat penting. Kalau kasus ini salah satu batu loncatan untuk menjelaskan kita butuh KUHAP yang manusiawi, yang berpihak kepada warga negara. Saya pikir ini panggilan yang menarik. Misalnya kalau di dunia hukum kita dikenal misalnya Miranda Rules. Kita belum punya tuh. Miranda Rules itu kan kasus Miranda ya. Dia ditangkap, dipukulin dan dia merasa itu merugikan haknya. Lahirlah Miranda Rules bahwa setiap aparat penegak hukum kalau mau menjalankan tugas mereka membatasi hak, maka dia harus menyampaikan hak orang lain. Maka you have a right to remain silent gitu ya. Berhak didampingi lawyer. Kalau setiap ucapan Anda akan merugikan Anda di pengadilan, Anda berhak untuk diam dan segala macam. Itu kan sesuatu hal yang wajib mestinya diberikan negara untuk warga negaranya. Nah sekarang lihat kasus-kasus di negara kita, banyak orang digebukin dulu, disuruh ngaku dan segala macamnya. Gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin KUHAP. Jadi sebenarnya, tapi kan yang di KUHAP yang diperbarui sekarang itu juga belum masuk tuh Bang. Belum banyak yang belum masuk, terutama hak-hak orang kan. Iya, yang paling bermasalah apa menurut Bang Ferry? Ya pertama di tingkat misalnya yang orang pertanyakan adalah hak waktu penahanan. Bagi orang itu kalau boleh beberapa aparat memperpanjang, itu membuat hak orang tercederai dan membuat aparat jadi lalai, Fer. Yang direvisi tulisannya bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang berapa kali itu menurut saya berbahaya. Kenapa? Coba bayangkan orang mau dihentikan haknya, hak merdekanya. Sesuatu yang esensial di pasal 28I, 28J ya, Undang-Undang Dasar 1945. Tiba-tiba dia bisa diperpanjang sedemikian rupa. Dan itu juga akan membuat aparat kita berleha-leha, atau nanti juga bisa diperpanjang. Harusnya aparat
sangat detail dulu memastikan orang ini betul-betul terlibat, baru dia bisa dihentikan hak. Ya. Nah ini kalau sama teman-teman muda kan lihat aja di film-film di beberapa itu ya. Kalau mau agak serius lihat aja buku hukum di beberapa negara common law itu kan case ya. Nanti orang bisa menuntut aparat yang kalau dia tidak menjalankan prosedur dengan baik. Ya. Kalau balik ke kasus Tong, salah satu haknya adalah melakukan pra peradilan. Ingat enggak kasus Tong bahwa Nggak ditolak. 2 alat bukti belum cukup. Bayangkan 2 alat bukti ada saja belum tentu cukup. Apa makna cukup? Dia bisa mempertegas bahwa memang dialah pelaku pidana. Jadi mau ada 11 tapi dianggap tidak cukup, itu nggak benar gitu ya. Surat aja isinya begitu ya. Tapi 2 alat yang cukup mengantarkan bahwa orang ini betul-betul pelaku tindak pidana. Kok bisa ada orang ditersangkakan, sepenting itu orang, tapi 2 alat buktinya belum cukup. Jadi kurang alat buktinya dari 2, bayangkan. Di titik itu bagi saya pemidanaan tidak boleh melanggar hak asasi orang, termasuk hak-hak konstitusional yang ada. Ketika orang dihilangkan kemerdekaannya, dia harus dapat jaminan bahwa penghilangan hak dia karena dia potensial mengganggu hak orang lain. Itu ya gagasan pasal 28I 28J Undang-Undang Dasar. Hanya boleh dibatasi hak si Ferry ini kalau dia dalam menjalankan haknya itu mengganggu hak orang lain. Misalnya ini hak orang untuk tidak bergadang malam gara-gara Ferry hobinya begadang malam, ini semua tayang malam gitu ya. Itu bisa mengganggu kecuali mereka bahagia semua. Kecuali konsensual ya. Konsensual. Jadi dalam banyak konteks kasus Fer, Cia, memang KUHAP kita memang perlu ruang aspirasi untuk orang terlibat. Nah, saya sendiri sedang ingin mendengar nih perdebatan Pak Wakil Menteri Prof. Edi Oesyari, salah satu pakar pidana kenamaan sangat hebat begitu ya, dengan Bang Haris Azhar ya. Untuk membahas kabarnya ini akan jadi ini perdebatan. Oh, akan terjadi itu. Seru lah. Ya. Mau di mana itu, Bang? Saya dengar di Jogja. Oh, mau kita yang nyiarin nggak jadi media partner? Betul itu. Iya kita sih sangat-sangat keren lah Bang Haris. Apalagi Ferry dan Cia moderatornya. Aduh. Bagi saya menarik itu, sangat-sangat menarik. Seru. Itu kapan? Kalau tidak salah 9 atau 8 Agustus. 8 atau 9 Agustus ya. Nah, selain itu apa lagi yang bermasalah? Soalnya aku baca kayak ada 17 pasal ya yang masih. Oke, aku tidak terlalu di detail di soal-soal pasal-pasal yang prosedur law-nya, tetapi aku pendekatannya sangat hukum tata negara ya. Jadi kalau berkaitan dengan pembatasan hak orang itu dipermasalahkan. Aku tidak terlibat misalnya harus adakah 2 bukti yang cukup, 3 bukti itu aku tidak terlalu paham. Jadi sepanjang pemahamanku isu-isu yang berkaitan dengan hukum tata negara di bagian itu. Ya, tapi emang kita perlu revisi kan? Oh ya. Produk-produk hukum kita. Ya, apalagi kan KUHP sudah direvisi. Ini kan harus sinkron nih prosedural law-nya dengan material law-nya gitu ya. Nah jangan kemudian nggak sinkron. Bagaimana kemudian sebuah perkara pidana harus dibuktikan. Gitu. Ya, banyak sih kayak Undang-Undang Keuangan Negara itu 17 tahun 2003 sama 1 2004 juga udah lama. Udah lama ya, udah lama sekali. Harusnya udah kena revisi sih. Aku mau nanya, kalau ini tentang hukum in general sih. Menurut Bang Ferry sebenarnya hukum Indonesia itu produknya udah baik tapi tinggal cara penegakan hukumnya yang buruk atau dari produknya pun masih buruk? Ada seorang profesor Jerman, Taverne namanya ya. Dia selalu ngomong kurang lebih berikan saya hakim, jaksa, lawyer terbaik dan berikan saya juga produk hukum yang terburuk. Saya jamin hukum akan berjalan dengan baik. Jadi hukum, undang-undang itu kata Prof. Sachito Rarjo adalah produk manusia. Tidak boleh hukum malah kemudian dikendalikan oleh produk manusia itu.
Jadi produk itu cuman rekayasa untuk orang bisa dikawal untuk terus baik, atau setidak-tidaknya kebaikannya jauh lebih lama. Ya. Nah, kalau kemudian kita punya produk hukum yang baik, bagus ya, Ferry, Cia, semua orang-orang baik bergabung buat undang-undang. Undang-undang yang baik itu tidak akan ada gunanya kalau aparat penegak hukumnya buruk. Dia akan bisa ngakalin hukum gitu ya. Jadi banyak sekali kalau orang Indonesia ngakalin hukum ya, banyak contoh kasusnya. Ya. Terutama dalam pembentukan produk perundang-undangan. Cipta Kerja bagi saya salah satu penyakit bagaimana hukum bisa digunakan untuk kepentingan bisnis tertentu. Lalu misalnya undang-undang minerba itu juga bicara bisnis ya. Yang ini ya yang BUMN nggak bisa ditangkap. Danantara itu bagi saya aneh ya, bin gaib lah gitu ya. Itu kan berarti kontradiktif banget dengan yang terjadi di Tom Lembong kan. Iya, ini salah satu contoh yang saya sering gunakan dulu di undang-undang BUMN sebelum dirubah. Pertanggungjawaban itu ada di Menteri BUMN. Iya. Sekarang pertanggungjawaban seluruh bisnis BUMN ada di Presiden. Bagaimana mengoreksi Presiden? Jaksa berani emang, polisi emang berani, bosnya paling utama. Besok pagi jaksa dan polisi bisa dipecat oleh Presiden. Tapi terlepas itu semua, kita nggak ngebahas moralitas baik atau buruk. Cerdik nggak itu? Cerdik. Ya lebih dekat ke licik lah ya. Ya, licik ya, kayak aku mau nyebut licik. Lihai itu. Bagi saya sangat ajaib. Bahkan kalau dilihat perkembangan undang-undang BUMN, bayangkan undang-undangnya tentang BUMN. Dominasinya Danantara. Fungsi Menteri BUMN apa? Kenapa? Iya. Jadi hilang, fair. Banyak sekali. Mengatur seluruh hal itu di Danantara. Bahkan wakil menteri tidak dapat tentiem, itu putusan Danantara. Bosnya Menteri BUMN, bayangkan. Ini kayak tidak efektif bernegara begitu ya. Dan Kementerian BUMN-nya masih ada ya? Masih ada. Kalau dihapusin tuh lebih agak make sense sedikit ya. Kalau dihapusin kan tetap tidak pengangguran karena ngurus PSSI kan. Iya. Harusnya sih. Daripada digituin kan nggak enak ya Bang. Iya kayak kalau bahasa kampungnya dia itu digantung tidak bertali kan. Di awang-awang nggak jelas gitu ya. Ya itu problematika, itu salah satu jenis produk yang tidak jelas, tidak baik ya, kemanfaatannya juga nggak efisien ya, nggak efisien. Belum banyak hal lah ya. Saya termasuk orang yang tidak suka Presiden Prabowo. Ya pasti Presiden tidak peduli saya suka atau tidak ya. Tapi dalam perspektif keilmuan saya, ngapain menteri 109 orang untuk apa? Apa yang bisa membantu Presiden? Makanya saya ngapain Pak Prabowo harus mengangkat 50% menteri Presiden Jokowi ke dalam kabinetnya untuk apa juga. Jadi kalau tata kelola penyelenggaraan negara kita tidak benar, itu turunannya pasti nggak benar. Nah, kita geser sedikit ke politik nih Bang. Ini di penghujung segmennya. Oke. Kan Bang Ferry juga sebagai seorang pakar hukum tata negara jelas bukan lagi beririsan tapi terjun. Saya ngajar ilmu politik, tapi nggak jago-jago betul. Nah ini banyak yang bilang ada eskalasi, ada shifting power nih, shifting power dari pemerintahan sebelumnya ke sekarang dengan case-nya amnesti dan abolisi ini. Amnesti ditambah langsung ada apa ya? Kita udah kayak bocor halus aja. Tapi mumpung Bang Ferry nih ya ada shifting. Bang Ferry melihat gelagat-gelagat seperti itu gak? Berarti kan ini kayak tanda kayaknya bentar lagi reshuffle gitu ya. Ya tidak ada presiden yang mau ada pesaing yang sama kuat dengan dia. The one and only pasti presiden lah ya. Presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan. Di dalam teori disebut sebagai raja yang dibatasi konstitusi. Presiden adalah yang terdepan, dia menguasai banyak hal. Kalau ada ruang kekuatan lain, dia pasti akan menghentikan. Itu lazimnya. Tapi amnesti dan abolisi itu
itu bold move tuh menunjukkan itu. Sangat bold, ya. Oh. Sangat berani untuk menyatakan bahwa saya pemegang kekuatan. Ya. Siapapun pengendalinya harus saya hentikan. Ini kalau cerita amnesti abolisi itu biasanya fair. Orang masuk dulu ke penjara, nginap dulu agak berapa bulan, berapa tahun ya. Tapi ini baru beberapa hari langsung dihantam dengan amnesti dan abolisi. Iya. Itu mau bilang bahwa peradilan ini kacau, saya mau hentikan. Siapapun yang sedang merekayasanya saya tidak peduli, kan kurang lebih begitu ya. Tapi kenapa berbeda tuh? Apanya? Antara kenapa misalnya Pak Hastonya dikasih amnesti, Pak Tomnya dikasih abolisi? Saya juga belum terjawab ya, tetapi pendekatannya satu mau menghentikan proses tahapan yang sedang diajukan. Mau banding kan? Mau banding. Satu kan belum bicara banding. Iya. Nah, kalau abolis itu kan dia stopping, Ya. peng, berhenti begitu saja. Sementara amnesti memang pemaafan terhadap tindakan. Jadi memang akan timbul perdebatan ya. Misalnya amnesti itu kan biasanya untuk kasus pidana politis, pemberontakan yang saya ceritakan tadi ya, makar dan lain-lain. Emang Pak Hasto makar gitu ya? Iya makanya. Jadi apa yang sedang Dia kan bukan dipidana karena politik ya, bukan dipidana kayak Mas Bud gitu kan. Nah itu makanya penjelasan begitu presiden keluar, artinya presiden bilang ini peradilan politik, political trial. Oh. Jadi kalau kami yang belajar soal kekuasaan kehakiman ya, satu hal yang bahaya dari peradilan, penggunaan kekuasaan melalui peradilan yang disebut political trial itu. Nah ini sangat berani untuk menghentikan kalau dilihat cerita orang soal kekuatan 7 itu kan Eric Cantona, David Beckham, Ronaldo, MU semua lah pokoknya ya. Naruto kaki ke-7. Nah itu dihentikan dengan putusan ini. Bagi saya itu sangat menarik. Ya. Ya, berani sekali. Bisa juga, maksudnya kan tadi Bang Fer nanya kenapa secepat ini kan. Apa bisa juga ya karena rakyat juga udah ribut, Mas Ferry juga udah, kan banyak yang komen, wah ini hasil kerja Ferry Irwandi nih, akhirnya didengar gitu kan. Dari Irwandi Apakah biar buat masalah ya. Apakah benar kan alasannya biar menjaga kesatuan negara kan? Konteks amnesti iya, bicara kesatuan sejarahnya juga bilang begitu ya. Abolition gitu. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi itu kan tidak semata soal persatuan ya. Karena saya pikir ada hal yang lain yang diungkapkan. Satu-satunya pengalaman saya soal amnesti, saya belum pernah pengalaman dengan abolisi ya. Dulu saya dan Mbak Bivitri Susanti itu advokasi kasus Baik Nuril ya. Baik Nuril itu kan tidak makar itu kasus kekerasan seksual kan. Yang dia difitnah oleh pelakunya ya, sehingga dia harus menjalankan itu dan dia ungkapkan di elektronik, direkam dan segala macam sehingga dipakai ITE. Pilihan waktu itu tidak lain hanya amnesti, karena dia juga tidak sanggup melanjutkan proses kan. Dan pelakunya nggak dijerat ya? Tidak jerat. Nah itu masalah. Ya itu jangan-jangan pelaku di amnesti dan abolisi ini juga tidak dijerat. Saya merasa ini belum selesai. Saya ingin tahu siapa pelakunya. Kalau presiden ke-8 kayaknya enggak deh. Kalau ngapain juga dia maafkan kan setelah karena kita kesal kan berproses debat soal mensrea capek-capek gitu ya. Kita debat soal apakah bukti-buktinya kuat dan segala macam berbulan-bulan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya amnesti. Saya merasa ada yang mengkriminalisasi sebagaimana diucapkan dua orang ini bahwa ada kekuatan pimpinan dia yang lama yang menggerakkan ini karena dia sebenarnya yang paling bertanggung jawab gitu ya. Nah kan belum selesai mestinya. Harusnya menurut saya pelaku kriminalisasi itu ya harus diproses, dibuktikan kenapa dia menggunakan peradilan supaya peradilan kita bersih. Nah, tapi orang itu nggak perlu khawatir untuk mengungkapkan kebenaran. Toh Pak Prabowo baik, kalau yang 7 dipidana kan bisa dikasih amnesti lagi. Atau abolisi. Tapi itu case menarik sih karena memang kebetulan Bang ngomong soal Baik Nuril itu ya.
Setahun kemarin tuh aku ada ngurus inilah korban kekerasan seksual dari satu Ya, ya. pelaku. Aku sebut namanya Syarif Maulana. Sebut. Fer. Ya nggak bosan karena pelaku kejahatan di Indonesia malah nggak. Iya, aku dengan segala resiko ya, misalnya kayak karena susahnya ketika kita telusuri dan kita ketemu korban satu-satu, korban tuh nggak berani Iya. untuk maju karena Of course. historicalnya kalau udah kekerasan seksual pembuktiannya gimana? Iya. Bentuk kekerasan misalnya pengucapan, misalnya pelecehan, misalnya WA atau apa atau segala macam. Nah, sedangkan ketika mereka speak up ngomong terus dianggap kurang bukti, mereka bisa dituntut balik. Ya. Ya, ya, ya. Pencemaran. Ya. Itu salah satu yang menghambat ya. Iya. Nah, sebenarnya jadi bolak-balik kita nih. That's okay. Di KUHAP itu nggak ditentuin tuh Bang. Maksudnya kayak hal-hal seperti ini. Misalnya kayak kita speak up gitu. Kita speak up ada hal kayak gini. Ujung-ujungnya orang-orang yang malah dirugikan mereka yang harus nanggung penderitaannya nih 2 kali nih gitu. Ada kan di dalam sebelum KUHAP ini pun jadi kan sudah digagas konsep whistleblower ya. Whistleblower itu kurang lebih gagasannya siapa saja yang memberi, bukan peluit biasa, dia menyampaikan sebuah kejahatan. Ya. Nah, tetapi dalam konteks whistleblower itu kan dia bagian dari pelaku kejahatan. Nah, mestinya bagian dari pelaku kejahatan pun diberikan, pelaku kejahatan mengungkapkan kejahatan diberikan keistimewaan. Khususnya di kasus extraordinary. Kekerasan seksual di Indonesia sudah masuk extraordinary kayaknya ya. Nah, mestinya terhadap korban juga diberikan keistimewaan untuk memudahkan mereka untuk mengungkap ya psikologi mereka ya. Itu kan berat sekali ya. Ya saya belum punya pengalaman untuk ikut advokasi kasus ini, tapi dari banyak teman-teman yang melakukan advokasi saya bisa paham ini bukan perkara gampang. Iya, apalagi untuk korban tuh. Untuk korban berat lah. Kacau banget. Apalagi kalau pelakunya masih play victim. Itu masih kayak difitnah gitu. Itu udah segitu banyak orang. Makanya sebenarnya ya. Berarti sekarang belum ada ya. Saya tidak melihat ke arah itu ya, karena konteksnya lebih banyak ketidakberpihakan kepada korban dibandingkan apa ya. Kan orang Indonesia selalu berpikir penjahat yang harus dilindungi, korban juga harus dilindungi. Iya. Oke. Udah ya. Bentar mau nanya sekali. Mau nanya tentang kayak landscape hukum kan, maksudnya sekarang obviously ada istilah no viral no justice itu kan. With everything going on, pasti besok ada lagi nih kita baca di berita sesuatu lagi. Apakah sebenarnya dari dulu emang kayak gini? Atau ini sesuatu yang baru nih? Ini bagus atau enggak sih Bang? Sebenarnya bagus dalam arti partisipasi publik dalam memperjuangkan keadilan. Tapi tidak bagus bagi sistem proses penegakan hukum. Seolah-olah hukum itu baru bisa tegak ketika viral dulu ya. Tapi bagus di sisi partisipasi menurut saya menarik. Ya. Di negara-negara belum maju hukumnya ya memang keterlibatan publik sangat penting. Dan mengungkapkan itu kita butuh banyak mata ya. Kita nggak tahu tuh di daerah-daerah timur Indonesia kealpaan apalagi dari hukum yang sedang terjadi dan kita tidak pernah dengar, tidak pernah tahu gitu ya. Saya pernah punya teman aktivis ya yang dipukulin kepalanya gitu ya. Kita nggak pernah dengar sampai seminggu kemudian ya, karena diberitahu teman. Bayangkan nasib mereka di jauh di sana kalau tidak ada produk hukum yang kuat. Akhirnya ya hukum akan diabaikan orang. Jadi viral itu di titik tertentu bagi saya oke. Emang kenapa kalau orang mau diungkapkan viral dulu supaya kita belajar keberanian bahwa aparat penegak hukum kita belum berpihak kepada rakyat. Dengan begitu aparat mulai belajar. Ingat loh, kita ini diperhatikan orang banyak. Kalau tidak nanti viral, Anda harus benar gitu ya. Ada kausalitas ya. Ada sebab akibat yang perlu dipikirkan dan itu sepanjang untuk kebaikan hukum bagi saya
dukung saja. Hanya saja tentu aparat dan publik perlu berhati-hati. Tidak semua yang viral itu belum tentu benar ya. Saya dalam konteks kasus kekerasan seksual, kami semua itu pernah kecewa luar biasa terhadap korban ya. Karena kami itu termasuk apapun kata korban kekerasan seksual benar gitu lagi ya. Tapi kan tidak semuanya juga akan selalu ada hal yang one in a million ya. Sesuatu yang tiba-tiba menjungkir balikkan perspektif kita. Dan ternyata pelaku adalah perekayasa ulung ketika itu. Sehingga korbannya itu banyak, teman-teman kita sendiri kita singkirkan gitu ya. Akhirnya hubungan jadi tidak baik-baik saja. Nah ini juga perlu kehati-hatian. Nah inilah peran aparat penegak hukum. Dia membuat itu menjadi netral dan menjadi baik. Dalam kasus Arya Daru tadi ya. Itu juga peran aparat untuk menjelaskan mana yang benar seterang-terangnya. Kalau menggunakan paham Prof. Edi Oesyari itu ya. Bahwa bukti itu harus seterang cahaya. Nah bagaimana bisa terang, buktinya aja tidak jelas begitu ya. Oke, sesuatu yang bagus. Tapi sebenarnya kan kalimat itu datangnya dari keresahan. Kayak kenapa harus viral dulu baru diproses? Kayak kenapa kita lagi yang bekerja WNI? Betul. Tapi kalau pengalaman negara-negara yang maju hukumnya ya, udah nggak perlu lagi itu. Mereka tidak akan ke sana gitu, karena mereka sudah selesai dulu. Nah dulu kan kita tidak punya media untuk mengungkapkan peran publik itu. Ada proses yang aut-autan di daerah mana tidak berjalan, akhirnya kita tidak tahu, kemudian baru muncul ya. Siapa tahu Sengkon dan Karta, coba bayangkan. Sengkon dan Karta dianggap membunuh satu keluarga, masuk penjara, putusan sudah final and binding. Tiba-tiba begitu dia masuk penjara, ada pelaku yang ngomong, kalian membunuh, gua yang bunuh. Lahirlah konsep peninjauan kembali. Jadi kalaulah tidak ada berita wartawan ketika itu, tidak ada orang yang memaki bagaimana rusaknya proses pembuktian, gimana PK mungkin tidak, peninjauan kembali mungkin sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi bagi saya, ayo kalau Anda merasa tidak adil, viralkan supaya hukum betul-betul bekerja. Karena tanpa pemilik kedaulatan yang bicara, jangan-jangan aparat tidak bekerja. Walaupun tidak memuaskan ya, karena Anda kesal kan, kenapa harus kita lagi yang dibebani oleh negara? Sudah bayar pajak yang bekerja kita juga. Betul. Ya, tapi apa-apa. Udah. Selagi masih bisa dan semangat. Iya, ramaikan. Kita ramaikan, ini sih orang yang selalu meramaikan, setiap hari ada aja topik baru. Enggak lah. Hebat. Dia sangat menarik bagi saya karena dia berani speak up satu dan punya gagasannya sendiri. Dia beruntung juga punya bapak orang hukum tata negara. Ternyata bapak adalah backingannya. Aku tuh selalu percaya ide nggak bisa di cancel. Yes. Selama kita nggak ngambil hak orang lain melakukan kriminal. Nggak ada yang juga yang rugi dengan ide. Selama gagasan gimana pun pro dan kontranya ya gagasan still gagasan. Kalau dijamin undang-undang dasar. Iya. Tapi ini gagasannya kayak pemeriksaan di kantor polisi dari mana? Ya juga ya. Oke, sampai jumpa di Malaka Podcast selanjutnya.